Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pemerintahan daerah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lepa Juliani Halsap dengan NPM 1821020151. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemerintahan daerah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi adalah pemerintahan sendiri. Di sini juga KBBI menjelaskan otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Kamus Hukum dan Glosarium otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam The Encyclopedia Social Science 1930 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak sebuah organisasi untuk mencukupi diri sendiri dan kebebasan aktualnya. Di sini juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan satu penyelenggaraan dalam bidang pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang menerapkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya B. Asas-asas pemerintahan daerah. Selain dibutuhkan perangkat daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah juga dibutuhkan asas-asas pemerintahan daerah. Asas-asas tersebutlah yang berfungsi untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Keinginan dan Pancasila. Yang pertama, asas pemerintahan desentralisasi. Asas pemerintahan desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau usaha pemerintah kepada daerah otonom. Yang kedua, asas sentralisasi. Asas sentralisasi merupakan asas yang menerapkan pemerintahan pusat, merupakan pusat dari prinsip-prinsip demokrasi dari kekuasaan. Yang ketiga, asas dekonsentralisasi. Asas dekonsentralisasi memiliki beberapa keuntungan seperti A. Penerapan asas dekonsentralisasi bisa mengurangi keluhan terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah. B. Asas dekonsentralisasi mampu membantu aparat atau perangkat pemerintahan dalam melaksanakan informasi atau tugas dari pemerintahan daerah menuju pemerintahan pusat. C. Asas dekonsentralisasi memudahkan rakyat untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintahan. 4. Asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan merupakan tugas peranan lembaga peradilan yang diberikan pemerintahan provinsi kepada pemerintahan kabupaten, kota, ataupun desa. Secara umum, tugas pembantuan ini sebagai upaya pemerintahan pusat untuk mengaktivitaskan pelayanan umum secara merata. Selain itu, tugas pembantuan ini juga berfungsi sebagai media untuk mengembangkan pembangunan di daerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemerintahan daerah. Yang pertama adalah hak pemerintahan daerah. Selain kewajiban di pasal yang sama juga disebut beberapa hak pemerintahan daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Sejak disahkannya otonomi daerah, maka peran serta pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengelola kekayaan daerah yang diperoleh bisa langsung dikelola oleh pemerintah daerah setempat.
Dan yang ketiga, memungut pajak dan retribusi daerah. Salah satu pendapat lain dari pemerintah daerah selain kekayaan daerah adalah pajak dan retribusi. Yang terakhir, memilih pimpinan daerah. Pemilihan pimpinan daerah kini bisa langsung diadakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme perundang-undangan yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Lani Rahman akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan pengertian otonomi daerah dan otonomi undang-undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Adapun hak pemerintah daerah antara lain yang pertama adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Sejak disahkannya otonomi daerah, maka peran peserta pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengelola kekayaan daerah. Kekayaan daerah yang diperoleh bisa langsung dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Yang ketiga adalah memungut pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pendapatan lain-lain dari pemerintahan daerah selain kekayaan daerah adalah pajak dan retribusi. Nilai pajak dan retribusi ini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya. Yang keempat adalah memilih pimpinan daerah. Pemilihan pimpinan daerah kini bisa langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme perundang-undangan yang ditentukan. Selanjutnya, kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan dan kesatuan, serta keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah mengembangkan sumber daya produktif. Sumber daya yang tersedia di setiap daerah sangat banyak dan beragam, baik itu sumber daya alam maupun manusia. Jika sumber daya itu bisa dikembangkan dengan baik, maka bisa meningkatkan nilai dari sumber daya itu. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu indikasi keberhasilan sebuah pemerintahan daerah adalah fasilitas kesehatan yang lengkap dan menyebar di seluruh daerah. Yang keempat adalah membuat perencanaan dan tata ruang daerah. Hal ini yang tak kalah penting dalam pemerintahan daerah adalah membuat perencanaan tata ruang daerah. Penataan ruang yang baik akan membuat siklus kehidupan masyarakat berjalan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.